Salam para talenta prima, senang bertemu dengan Anda semua. Selamat datang di MOOC Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari modul penyelesaian masalah atau problem solving. Tujuan yang ingin kita capai dalam level ini adalah para talenta prima diharapkan mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah operasional secara lebih sistematis, analitis, dan efektif. Sebab, tanpa kompetensi operasional yang kuat, masalah yang sama akan terus berulang tanpa penyelesaian yang tuntas. Dalam mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 pokok bahasan. Pertama, analisis akar masalah dan teknik terstruktur. Kedua, analisis data operasional. Ketiga, negosiasi dan mediasi operasional. Dan keempat, pengambilan keputusan. Keempat pokok bahasan ini saling mendukung. Mari kita mulai. Kita mulai dari pokok bahasan pertama, yaitu Root Cause Analysis atau RCA. RCA adalah metode untuk menemukan penyebab mendasar dari suatu masalah. Melalui konsep ini, kita dijelaskan bahwa penanganan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai kalau solusinya menyentuh akar penyebab, bukan sekedar menambal gejala yang akan terus muncul kembali. Salah satu teknik RCA yang paling praktis adalah teknik 5 whys. Caranya, tanyakan mengapa secara berulang sampai akar penyebabnya ditemukan. Contoh nyata, paspor terlambat diproses. Mengapa? Kekurangan petugas. Mengapa? 2 orang absen sakit. Mengapa? Ruang kerja lembab dan kurang ventilasi. Mengapa? Sistem ventilasi tidak pernah diperiksa. Itulah akarnya. Solusinya bukan menyuruh petugas masuk saat sakit, tapi menetapkan jadwal pemeliharaan preventif sistem ventilasi. Perbedaan ini sangat menentukan apakah masalah akan berulang atau tidak. Teknik kedua dalam RCA adalah diagram fishbone. Kalau 5 whys menggali secara linear ke bawah, fishbone membantu kita melihat secara horizontal dari berbagai kategori sekaligus. Bentuknya seperti tulang ikan. Di kepala ikan, masalah yang ingin kita analisis. Di setiap tulang, kategori penyebab. Untuk lingkungan pemerintahan, kita umumnya gunakan kerangka 6M. Manusia, mesin, metode, material, lingkungan, dan manajemen. Ambil contoh, tingginya kesalahan penginputan data WNA di SIMKIM. Dari sisi manusia, kurang pelatihan, kelelahan. Dari sisi mesin, SIMKIM sering lag, tampilannya kurang intuitif. Dari sisi metode, tidak ada SOP verifikasi yang terstandar. Dari sisi lingkungan, ruang kerja berisik dan pencahayaan kurang. Dengan memetakan semua faktor ini secara bersamaan, kita bisa melihat masalah secara komprehensif dan memilih intervensi yang paling berdampak. Pokok bahasan kedua adalah analisis data operasional. Ada pergeseran paradigma penting yang harus kita internalisasi, yaitu kita harus mulai bergeser dari bekerja berdasarkan intuisi semata menuju bekerja berbasis data. Drucker menegaskan, kalau tidak bisa diukur, tidak bisa dikelola. Ini bukan teori, namun ini prinsip operasional yang berlaku di setiap lini pekerjaan kita. Data bukan sekedar angka di atas kertas. Data adalah cermin dari apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Dan hanya dengan membacanya secara cermat, para talenta prima bisa mengambil tindakan yang tepat pada waktu yang tepat. Talenta prima. Di Kemenimipas, kita punya ekosistem data yang sangat kaya. Di bidang imigrasi, kita memiliki SIMKIM, menyimpan data laporan harian, statistik TPI, dan pola penolakan. Di bidang pemasyarakatan, kita memiliki SIP, mengelola data populasi WBP. Petugas yang rutin membaca dan menganalisis data ini akan punya pemahaman yang jauh lebih kaya tentang pola masalah dibandingkan yang hanya merespons ketika masalah sudah terjadi. Nah, setelah kita punya analisis data, bagaimana menyampaikannya kepada atasan? Ada 5 prinsip. Mulai dengan pesan utama. Dukung dengan data yang relevan. Gunakan visualisasi sederhana. Hindari detail teknis yang tidak relevan bagi pengambilan keputusan. Dan selalu sertakan rekomendasi tindakan yang konkret.
Pokok bahasan ketiga adalah negosiasi dan mediasi. Di lapangan, kita sering menghadapi situasi di mana pemohon atau pihak lain menuntut sesuatu yang tampaknya tidak bisa kita penuhi. Ada dua cara menghadapinya. Cara pertama, negosiasi posisional. Kita mempertahankan posisi kita, mereka mempertahankan posisi mereka. Seringkali cara ini berakhir pada kebuntuan. Oleh karena itu, kita butuh cara kedua. Cara kedua adalah negosiasi berbasis kepentingan. Alih-alih bertanya, apa yang kamu mau? Kita bertanya, mengapa kamu butuh itu? Kepentingan di balik posisi seringkali membuka solusi yang tidak terlihat sebelumnya. Contoh, pemohon menuntut paspor hari ini. Jika menggunakan metode posisional, kita akan cenderung menjawab, tidak bisa, sebab peraturannya 3 hari. Hal ini cenderung menghasilkan kebuntuan. Namun, kalau kita menggunakan metode berbasis kepentingan, kita diarahkan untuk bertanya, mengapa perlu paspor hari ini? Ternyata jawabannya misalnya untuk perjalanan medis darurat, dan kita telah memahami bahwa terdapat jalur prioritas untuk itu. Masalah selesai. Untuk menggali kepentingan ini, kunci utamanya adalah mendengarkan dan bertanya secara aktif. Sebab dengan itu, kita mengetahui kepentingan di balik posisi. Seringkali membuka solusi yang tidak terlihat sebelumnya. Ada kalanya, masalah melibatkan lebih dari satu pihak yang berkonflik, dan kita diminta untuk menjadi penengah atau mediator. Di Kemenminipas, situasi seperti ini sering terjadi. Pemohon yang merasa tidak puas dengan layanan. WBP yang berkonflik dengan sesama WBP. Bahkan, konflik antar unit internal. Sebagai mediator, ada 5 peran yang harus dipegang. Pertama, jaga netralitas. Begitu kita terlihat memihak, kredibilitas kita sebagai mediator hilang. Kedua, pastikan setiap pihak mendapat kesempatan berbicara yang sama. Ketiga, bantu mereka menemukan kepentingan bersama. Keempat, dorong solusi datang dari para pihak sendiri, bukan dari kita. Dan kelima, dokumentasikan kesepakatan secara tertulis. Talenta prima. Ada situasi di mana kita tidak punya waktu untuk analisis panjang. Petugas yang berpengalaman dalam situasi tekanan tinggi tidak lagi menganalisis semua opsi satu persatu. Mereka mencocokkan situasi dengan pola dari pengalaman sebelumnya. Ini yang disebut recognition primed decision making. Implikasinya, makin banyak skenario yang pernah kita hadapi atau latih, makin baik keputusan cepat yang bisa kita ambil. Untuk membantu kita dalam situasi tekanan, ada 3 pertanyaan analisis risiko cepat yang bisa diterapkan. Pertama, tanyakan, apa risiko terbesar yang perlu dihindari dalam situasi ini? Kedua, tindakan apa yang tersedia dalam kewenangan saya saat ini? Ketiga, apakah situasi ini perlu dieskalasikan kepada atasan? Baik talenta prima, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semua senantiasa bangga melayani bangsa.